Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Fitriani, kelas A2, Prodi Manajemen. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Menurut para ahli, menurut Gary Dessler, kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan, atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten, sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Hubungan dengan proses fungsi-fungsi pokok MSDM, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Fungsi pengorganisasian, menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dipersiapkan. Fungsi pengarahan, memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Fungsi pengendalian, melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Soal nomor 2, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, menentukan pekerjaan setiap karyawan, dilihat dari kualifikasi kebutuhan SDM dan disesuaikan dengan potensi SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Dengan adanya manajemen SDM untuk merekrut karyawan bisa dengan cara diantaranya kuesioner, menetapkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan SDM dalam suatu perusahaan, dan dengan wawancara atau interview. Yang ketiga, setelah melakukan proses yang interview atau wawancara, saatnya manajer SDM menetapkan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji. Dalam hal ini, manajer SDM melihat kinerja karyawan yang berhak menerima bonus maupun kompensasi. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan SDM. Sebelum mengetahui teknik-teknik perencanaan SDM, kita mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Adapun teknik peramalan SDM dalam perencanaan SDM yakni ramalan para ahli, nominal Delphi teknik, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Faktor di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Delphi teknik, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan SDM meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Perkiraan manajer, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Budget dan planning analysis. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. New venture analysis. New venture analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan perusahaan lain. Komputer analisis. Komputer analisis yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana Anda melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan. Informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Tujuannya menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Adapun tahapan dalam analisis pekerjaan diantaranya: tahap pertama, persiapan analisis pekerjaan, identifikasi pekerjaan, penyusunan daftar pertanyaan. Tahap kedua, pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner, kombinasi. Tahap ketiga, penyempurnaan data, analisis, memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan dari tahapan analisis di atas. Penggunaan analisis informasi pekerjaan bertujuan untuk job description, pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tentang jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu. Job specification menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat yang diperlukan, standar prestasi kerja, berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan, dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja. Soal nomor 5. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan terperinci? Berikan alasannya jika jawaban ya atau tidak. Menurut saya pribadi, ya, alasannya karena mengoptimalkan tanggung jawab karyawan sebelum karyawan memulai kerja. Sebaiknya seorang HRD atau manajer SDM memberikan penjelasan panjang lebar mengenai deskripsi pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dengan begitu, ia pun tak perlu mengerjakan pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya, sehingga hal ini akan bisa membuatnya bekerja secara optimal. Pada akhirnya, hal tersebut akan berdampak pada produktivitas perusahaan yang meningkat. Penyusunan ini juga bisa menumpuk rasa tanggung jawab pada karyawan. Sebagai motivasi karyawan yang sudah tahu pekerjaannya akan secara maksimal berkontribusi untuk perusahaan. Apalagi jika ada satu rekan yang memiliki job description sama. Hal ini akan membuat karyawan tertantang untuk saling memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Tentunya, persaingan tersebut dilakukan secara tepat. Selain memupuk motivasi karyawan dari dalam, Anda pun bisa juga memotivasi karyawan Anda agar bisa bekerja lebih giat. Membantu dalam evaluasi perusahaan. Evaluasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kualitas SDM yang dimilikinya. Evaluasi ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dalam proses evaluasi, karyawan akan dinilai berdasarkan kecakapannya dalam berbagai hal, termasuk bagaimana ia menyelesaikan pekerjaannya yang termasuk dalam job description. Tanpa adanya deskripsi pekerjaan, tentunya Anda sebagai HRD akan kebingungan ketika melakukan penilaian, bukan? Membantu mengalokasikan SDM yang lebih tepat, adanya job description juga membantu Anda untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran. Jika ternyata ada karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Anda bisa mencari tahu apa penyebabnya. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan karyawan, Anda bisa menanyakan padanya apa hambatan yang ia alami selama ini dan juga hal-hal apa yang bisa membuatnya bekerja lebih cepat. Dengan begitu, Anda bisa memetakan dan mencoba mengalokasikan SDM sesuai minat dan bakat mereka demi produktivitas perusahaan. Karyawan yang bekerja dengan senang hati adalah sumber daya berharga yang harus dipertahankan oleh setiap perusahaan. Training untuk pengembangan karyawan di dalam job description akan dipaparkan dengan jelas apa saja yang akan menjadi pekerjaan masing-masing karyawan. Dari situ Anda bisa tahu hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan lagi dari karyawan. Dengan begitu, Anda pun dapat merencanakan training seperti apa yang diperlukan oleh karyawan agar bisa bekerja sesuai dengan job description. Selain itu, deskripsi pekerjaan juga akan meminimalisir pengadaan training
yang kurang efektif karena semuanya sudah terpapar jelas pada job description. Soal nomor 6, jelaskan secara singkat setiap langkah proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melihat hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. Keputusan merekrut karyawan baru harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Hasil perekrutan ini harus sesuai pula dengan rencana bisnis perusahaan. Akan lebih baik jika memberikan informasi kepada karyawan lama terlebih dahulu jika tim HRD akan melakukan perekrutan. Yang kedua, merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan setelah proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan, sekaligus mendeskripsikan pekerja untuk posisi tersebut sehingga memudahkan HRD untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Buat rencana perekrutan berdasarkan informasi tersebut, pikirkan bagaimana tim HRD akan mempublikasikan informasi lowongan, siapa yang akan meninjau proses secara keseluruhan, serta siapa saja yang akan berpartisipasi ketika proses wawancara. Yang ketiga, publikasikan informasikan lowongan ini termasuk kepada karyawan lama, karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Keberhasilan publikasi lowongan kerja juga bervariasi, tergantung pada posisi apa yang perusahaan tawarkan dan media penyampaiannya. Beberapa posisi mungkin lebih cocok untuk dipublikasikan melalui media cetak seperti koran lokal. Namun, posisi lainnya bisa jadi lebih cocok dipublikasikan secara daring atau online. Namun, kemajuan teknologi saat ini mendorong semua perusahaan untuk memasang iklan lowongan kerja secara online. Website perusahaan pun berperan penting dalam proses ini. Yang keempat, tinjau lamaran yang masuk. Jika bagian HRD sudah mempublikasikan lowongan kerja dengan efektif, maka mereka akan kebanjiran kiriman lamaran. Manajer HRD kemudian akan menerima lamaran-lamaran yang telah disaring berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan. Pelamar dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan. Tujuan penyaringan ini adalah untuk efisiensi waktu. Pihak penyaringan, manajer HRD dan tim HRD akan mencari kecocokan kandidat melalui telepon dan wawancara langsung pada tahapan selanjutnya. Yang kelima, wawancara kandidat berkualitas. Review surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi kelompok kandidat yang paling berkualitas. Jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Pastikan para kandidat tersebut sudah mengisi formulir lamaran kerja, termasuk izin bagi perusahaan untuk memeriksa referensi, latar belakang, dan sebagainya. Sementara itu, informasikan kepada mereka yang belum berhasil agar tidak terus-terusan menunggu kabar. Jadwalkan wawancara kedua dengan kandidat paling berkualitas yang sebelumnya sudah tersaring kembali dari wawancara pertama. Saat ini, Anda sebagai pemilik perusahaan ataupun manajer HRD bisa memeriksa referensi dan latar belakang kandidat tersebut. Yang keenam, periksa referensi dan latar belakang. Pastikan untuk memeriksa semua klaim yang dikatakan kandidat, termasuk kredensial pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang kriminal. Bila memungkinkan, sumber informasi terbaik adalah manajer atau atasan langsung kantor lama kandidat tersebut. Selain itu, melihat profil kandidat di media sosial. Dalam hal ini, postingan yang mereka buat masuk dalam proses rekrutmen dengan tujuan untuk lebih mengenal kandidat tersebut. Dalam menjalankan proses ini, gunakan extension Chrome sehingga pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat. Yang ketujuh, pilih orang yang paling berkualitas. Jika sudah mencapai keputusan positif terhadap seorang kandidat, tentukan kompensasi atau gaji yang ditawarkan perusahaan kepada orang tersebut. Untuk memudahkan penggajian di perusahaan Anda, gunakan software HRD. Jangan buang waktu Anda melakukan pekerjaan manual. Ketujuh langkah inilah yang merupakan faktor krusial untuk meyakinkan Anda dan manajer HRD sebelum benar-benar menerima dan menawarkan posisi yang dibutuhkan. 8. Buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Kini saatnya membuat penawaran secara tertulis. Buat penawaran sesuai dengan kemampuan dan hasil pemeriksaan referensi sebelumnya.
Paling tidak, pastikan agar tim HRD memberi pemberitahuan kenapa kandidat yang belum berhasil, karena sangat penting untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. 9. Negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasikan gaji, uang lembur, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Coba tawarkan gaji sedikit di atas pengajuan mereka jika memang benar-benar berkualitas dan terbukti, namun masih masuk ke dalam budget perusahaan. Sampaikan keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika bergabung dengan perusahaan Anda, yang mungkin saja tidak dapat dari perusahaan sebelumnya. Proses ini sekaligus menentukan tanggal mulai bekerja, karena biasanya kandidat meminta waktu untuk menjalankan proses pengunduran diri dari perusahaan sebelumnya. Ke-10, menyambut karyawan baru. Cara onboarding karyawan baru di perusahaan mempengaruhi apakah Anda akan mempertahankan karyawan tersebut di masa depan atau tidak. Jaga hubungan baik dengan karyawan baru dari mulai mereka menerima penawaran kerja. Tetapkan seorang mentor yang akan memandu karyawan tersebut dan pastikan ia merasa diterima oleh karyawan lainnya. Soal nomor 7. Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk paling tepat? Jelaskan alasannya. Wawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Kelebihan dari wawancara ini adalah pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Namun wawancara jenis ini memiliki kelemahan, yakni pembicaraan akan menjadi tidak karuan atau tidak fokus, sehingga mudah menyimpang ke arah lain. Dalam wawancara tidak terstruktur atau non-direktif, manajer tidak mengikut format yang telah ditetapkan. Wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poinnya yang ingin diketahui, seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaan. Jarang terdapat pedoman formal untuk menilai jawaban benar atau salah. Pertanyaannya biasanya meliputi: yang pertama, ceritakan mengenai diri Anda. Yang kedua, menurut Anda, mengapa Anda akan dapat bekerja dengan baik di sini? Soal nomor 8, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan. Semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Kompensasi merupakan hal yang penting, yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan dalam hal tertentu. Pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan atau regulasi di bidang ketenagakerjaan. Mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem atau kebijakan kompensasi. Faktor internal, yang pertama ukuran perusahaan. Perusahaan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawannya. Yang kedua, umur pekerja. Perusahaan yang lebih baru cenderung membayar lebih tinggi dari yang lama. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Yang keempat, siapa yang membuat keputusan? Kompensasi keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajemen tingkat atas. Yang kelima, tanggung jawab, beban kerja, risiko pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Faktor eksternal, yang pertama, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mempengaruhi desain kompensasi. Yang kedua, kondisi ekonomi. Semakin kompetitif persaingan, semakin rendah perusahaan dalam membayar karyawannya. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi tingkat kompensasi melalui pengendalian upah. Yang keempat, serikat pekerja. Serikat pekerja cenderung menjadi penentu untuk upah, manfaat, dan meningkatkan kondisi kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.